Hai, assalamualaikum guys, apa kabarnya? Terima kasih banyak sudah mampir di channel aku lagi. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat dan semoga kalian selalu sehat ya dan selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa kalau aku bangun pagi ini tuh sekitar jam 4 pagi ya, aku langsung minum air putih. Alhamdulillah sekarang aku membiasakan diri untuk minum air putih sekitar 2 liter per hari, teman-teman. Dimulai dari pagi hari seperti ini ya. Dan aku berhenti minum yang banyak itu sampai nanti maghrib gitu. Nah, ini anakku si Babang udah bangun juga ya, alhamdulillah. Dan dia itu kalau dibangunin untuk sholat subuh alhamdulillah cepet banget semangat gitu untuk pergi sholat subuh sama ayahnya ke masjid. Terus ada kebiasaan baru juga sekarang di rumah ya, kalau anak-anak udah pada bangun tidur itu biasanya kita peluk satu persatu. Jadi aku pernah dengar ya kalau pelukan itu bisa menghilangkan stres, membuat anak-anak jadi seneng, tambah percaya diri dan selalu dekat dengan kita gitu. Oke guys, setelah tadi subuhan ya, aku sekarang mau nyiapin dulu untuk sarapan anak-anak sama Pak Suami. Kalau Pak Suami sih enteng banget ya, simple banget pokoknya untuk sarapan kali ini. Dia itu nggak macam-macam mintanya, kalau ada buah-buahan ya buah-buahan, kurma gitu. Nah, Pak Suami tuh sekarang lagi kepengen nurunin berat badannya biar lebih sehat, biar lebih enteng katanya. Jadi kalau pagi-pagi sarapannya simpel aja, kurma, buah-buahan gitu ya. Nah, baru deh siang dia makan berat. Kalau makan malam juga dia nggak berat-berat. Nah, kebetulan di rumah lagi ada singkong, jadi aku mau bikin singkong keju merekah ya. Singkong ini tuh mertua aku ambil dari Sukabumi, kemarin habis jalan-jalan gitu. Nah, teman-teman, untuk pisaunya aku pakai pisau Idolife ya. Seperti biasa aku selalu pakai ini karena emang enak banget, tajam gitu ya. Satu set pisau ini udah hampir 2 tahun teman-teman ya. Ada 5 jenis pisau. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih bagus banget kondisinya. Terus aku suka karena bentuknya itu elegan ya, motif kayu untuk gagangnya, dan kalau ditaruh itu benar-benar bisa mempercantik dapur kita. Nah, buat teman-teman yang kepengen samaan seperti pisau dan alat-alat masak lain yang aku pakai, untuk link pembeliannya udah aku taruh dan aku tulis di bawah judul video ini atau di deskripsi video ini. Nah, teman-teman, lanjut aku mau bikin minuman untuk Pak Suami. Ini jeruk nipis, biasanya aku taruhin di tempat seperti ini teman-teman biar ringkes ya. Ini dimasukin sama tomat. Terus ini chia seed teman-teman dimasukin ya. Terus jeruk nipis, dan aku akan kasih madu, terus dikasih garam Himalaya juga. Ini resep JSR dari Dr. Jaidul Akbar teman-teman ya. Kadang-kadang aku juga suka bikin kalau pagi-pagi atau malam hari. Nah, ini aku bikinin untuk Pak Suami. Oke guys, sekarang aku mau masak lagi. Mau bikin singkong kejunya, lanjut ya. Kita goreng ini sampai matang. Terus aku juga bikin singkong keju ini buat si Kakang bekal sekolah anakku yang pertama ya guys. Jadi di sekolahnya itu nggak ada kantin, nggak ada tempat untuk jualan makanan. Setiap anak-anak itu wajib bawa bekal dari rumahnya masing-masing gitu ya. Oke, sambil nunggu goreng-gorengnya, aku mau bikin minuman juga untuk si Babang. Katanya dia kepengen minuman yang kayak ayah, tapi nggak pakai jeruk nipis. Aku bikin minumannya pakai madu aja, pakai garam Himalaya dan chia seed. Minuman ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa ya, untuk anak-anak, untuk orang tua. Terus garam Himalaya selain bisa meningkatkan cita rasa minuman sama makanan, dia juga bagus ya sebagai sumber mineral yang baik. Nah, ini anak-anak pagi-pagi minta makan nasi. Kalau si Teteh makannya pakai rendang, terus kalau si Babang makannya pakai abon. Beberapa hari yang lalu aku bikin abon teman-teman, cuman abonnya itu masih kurang bagus gitu. Jadinya aku nggak upload ya videonya. Nanti deh kalau bikin abon yang bagus aku kepengen dibikin videonya. Nah, ini aku siapin nasi untuk Kakang. Tadi aku juga bikinin dia telur diorak-arik aja biar cepet. Terus dia nanti bakalan sarapan telur sama ini aja abon ya yang aku bikin kemarin. Alhamdulillah guys, anak-anakku tuh kalau soal makanan apa aja yang ada di rumah mereka makan ya. Nah, ini situasi mereka lagi pada sarapan dan aku mau angetin dulu untuk rendangnya. Tadi si Teteh makan rendang sebelum diangetin. Jadi dia mah emang udah terbiasa ya. Nah, ini aku pakai kukusan aja ngangetinnya. Nah, ini tuh kukusan elektrik atau food steamer yang pernah aku review sebelumnya. Aku suka banget karena bentuknya estetik teman-teman. Itu tuh ada 3 layer, tapi biasa aku gunain 2 layer ya. Nanti aku tunjukin 3 layernya itu. Yang paling aku suka selain bentuknya yang estetik enak dipandang, itu juga kapasitasnya cukup gede, 12 liter teman-teman. Kalau kita ada acara arisan, halal bihalal, pokoknya acara keluarga itu bebas banget deh kita mau ngukus-ngukus, kayak siomay, dimsum dan lain-lain ya. Oke guys, ini aku lagi nyiapin bumbu untuk singkong keju merekahnya ya. Tadi bawang putih diulek, terus garam, kaldu bubuk seperti biasa, terus dikasih juga baking soda. Baking sodanya setengah sendok teh ya. Nah, ini kita akan rendam sampai dia merekah, nanti akan merekah sendiri.
Nah, seperti ini udah merekat, tinggal kita akan goreng lagi ya. By the way, ini untuk singkongnya kok kecoklatan banget ya. Tadi aku ngegorengnya lebih lama karena singkongnya kok nggak empuk-empuk, aku pikir gitu. Untuk yang kedua kalinya ini kita ngegorengnya gak usah lama-lama, sekitar 2 sampai 3 menitan udah cukup ya guys. Oke, setelah singkongnya ditiriskan, sekarang aku mau kasih topping ya. Ini aku kasih topping keju parut dan aku siapin nih untuk si kakang bawa ke sekolah, 3 biji aja cukup ya. Karena dia itu gak mau kalau dibawain banyak-banyak. Kebetulan karena aku nyupirnya belum lancar, jadi anakku masih diantar jemput sekolah ya. Nah, tadi tuh aku nganterin kakang ke depan ya, dia berangkat sama jemputannya dan aku balik lagi untuk masak. Nah, ini untuk singkongnya ternyata pada saat ngegoreng pertama itu harus benar-benar matang guys. Baru kita cemplungin ke dalam bumbu ya. Kalau belum matang ya gini hasilnya, tidak merekah. Oke guys, sekarang aku mau nyiapin untuk sayurannya. Aku mau bikin tumisan sayuran aja. Kebetulan tadi tuh mau bekalin pas suami ya, sayuran sama rendang. Tapi kata pas suami hari ini ada rapat, jadi dia nggak bawa ini ya, nggak bawa bekal. Ya udahlah, karena udah terlanjur disiapin, sekarang aku nyiapin buat anak-anak aja. Paling mudah dan simpel banget memang kalau bikin sayuran dengan ditumis-tumis seperti ini ya. Bumbunya juga sangat-sangat simpel, cuman pakai bawang merah, bawang putih, pakai cabe gitu ya. Ini aku pakai cabenya yang merah biar nggak pedas. Nah, untuk sayurannya juga tinggal dicemplang-cemplungin aja. Ini aku kasih air sedikit biar sayurannya lebih Lanjut matang. seperti biasa aku kasih seasoning, garam, kaldu bubuk, lada, terus gula putih, dan tidak lupa aku juga menambahkan seledri teman-teman kalau lagi ada ya. Ini tuh bumbu aromatiknya bener-bener enak deh kalau tumisan pakai seledri. Dan terakhir dimasukkan cesimnya ya. Nah, untuk cesimnya biar tidak pahit memang harus pakai air sebelumnya ya. Sayuran cesim itu harus terendam sama air biar tidak pahit. Nah, ini sebentaran aja udah selesai dan sayurannya masih crunchy, masih benar-benar hijau ya. Oke, sekarang aku nyicil nih bersih-bersih dapurnya, dimulai dari talenan. Talenan ini aku tuh paling seneng aku langsung bersihin gitu, terus aku elap dan ditaruh lagi di tempatnya biar lebih awet teman-teman. Sebenarnya aku rindu banget nih bikin video yang aktivitas sehari-hari seperti ini karena kemarin-kemarin belum sempat ya. Aku juga sempat ngevideoin yang Idul Fitri teman-teman, sampai sekarang belum diedit. Ya mungkin nanti ya buat kenang-kenangan aku pengen edit juga gitu ya, sekadar untuk kenang-kenangan. Karena video aktivitas ini tuh bener-bener berharga deh teman-teman ya. Ada akunya lagi ngerjain apa gitu, terus ada anak-anak. Beneran deh ini tuh apa ya, kenang-kenangan banget buat aku mah. Oke nih, aku langsung ngebersihin food steamernya. Jadi ini tuh udah beberapa kali aku pakai teman-teman, belum dibersihin ya. Sekadar untuk ngukus, ngangetin gitu. Pokoknya praktis banget deh, tinggal dicolokin, tinggal diputar, udah deh ditinggal gitu. Nah, ini ada kerak, aku kasih garam teman-teman tuh, langsung kinclong lagi ya. Beneran deh ini tuh sangat berguna food steamer ini ya. Selain kalau dipajang kalau ada tamu itu bagus karena bentuknya yang estetik. Ini juga kalau kita punya bayi untuk mensterilkan alat-alat makan bayi teman-teman ya, untuk botol susu bayi juga ini berguna banget gitu. Jadi selain untuk sehari-hari bisa juga digunain pada saat kita punya baby. Dan yang aku suka lagi dari food steamer ini, kalau kita ngukus-ngukus makanan kita tidak perlu pakai serbet karena air kukusannya itu tidak akan menetes ke makanan ya. Dia itu akan menempel di permukaan tutup food steamernya. Oke teman-teman, lanjut nih, aku mau masukin garam Himalaya. Nih aku ngambil gunting, aku naruh guntingnya di sini di belakang ini teman-teman. Ini tuh satu set, ada 5 pisau yang aku tadi ceritain ya di awal. Terus tempat menyimpan pisaunya ini, si magnet holdernya ini bisa jadi talenan teman-teman ya. Dan ini ada pengasahnya seperti itu. Jadi benar-benar multifungsi ya, bisa untuk naruh pisau, bisa juga dipakai untuk talenan. Dan yang paling aku suka karena pisaunya ini bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat pisaunya bersih apa enggak gitu. Pada saat dipakai mudah banget untuk diambil. Oke lanjut, ini aku mau refill garam Himalaya. Jadi garam Himalayanya itu dulu aku beli 2 kilo teman-teman ya. Untuk mertua aku sebagian, tapi ternyata papa mertua aku udah beli juga. Ya udah deh, aku punya stok banyak akhirnya si garam Himalaya ini. Dan aku taruh di sini teman-teman.
Nah, untuk food container aku tempat menyimpan makanan ini unik juga nih, bisa dibawa-bawa seperti ini, bisa ditumpuk. Ini tuh aku beli online teman-teman, selain warna putih ada juga yang warna pastel yang lain ya, kayak pink, terus sage gitu. Dan untuk kapasitasnya juga cukup gede lah untuk naro-naro bahan makanan kayak tepung, gula gitu, bumbu-bumbu di situ. Oke guys, sekarang aku coba rapiin dulu nih meja makannya karena menurut aku ini udah terlalu penuh ya. Aku pindah-pindahin dulu deh beberapa barangnya, terus aku lanjut mau makan karena udah lapar juga. Anak-anak lagi pada keluar, lagi main gitu, si Babang sama tetehnya. Dan setelah aku makan, aku unboxing ini paket yang aku beli. Ini tuh tutup silikon teman-teman ya. Ini tutup serbaguna seperti ini. Isinya ada 6, cuma 12 ribuan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ada wadah yang gak punya tutup, bisa ditutup pakai tutup silikon seperti ini. Nah, untuk link pembeliannya nanti aku akan taruh ya di bawah judul video ini. Pokoknya kalau teman-teman kepengen samaan dengan barang-barang yang aku punya, boleh cek di deskripsi atau di bawah judul video ini untuk link pembeliannya. Lalu di sini ke restoran ya. Ya, boleh. Potong di sini di sayur kan, potongnya juga sayur ya kan bunda. Iya, betul. Daging. Restoran. Harus jaga lauk ini sama Amin. Aduh, kayak sapi. Kayak sapi. Kayak sapi. Terus kayak kuak-kuak. Iya, benar. Nah, ini si Babang bawa sapu nih, mau beres-beres katanya tadi habis makan ada remah-remahan nasi. Jadi sama dia mau disapuin. Dede biru validain keren. Oke, lanjut lagi nih dengan aktivitas aku ya. Ini mumpung masih pagi, aku mau lipat-lipatin baju yang kemarin dijemur di sini. Jadi aku sekarang jemurnya di belakang rumah ya, alhamdulillah sih. Karena panas banget teman-teman ya, di belakang rumah juga panas. Jadi ini tuh gampang juga keringnya. Dan menurut aku walaupun ada jemuran di belakang tapi tidak mengganggu pemandangan teman-teman, masih kelihatan ya lumayan rapih lah segitu ya. Oke, sekarang aku lipatin-lipatin nih baju-baju untuk sehari-hari, biasanya aku lipatin aja. Terus untuk pergi-pergi nanti aku akan setrika. Nah, ini untuk cucian yang tadi pagi udah dicuci, sekarang tinggal dijemur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh sekitar jam 9-an pagi, tapi matahari tuh udah sangat-sangat menyorot di belakang rumah. Jadi wajar aja kalau pakaian aku tuh gampang kering di sini teman-teman ya. Gak perlu aku menjemur di luar ruangan gitu. Nah, di belakang rumah aku ini posisinya ada kolam ikan teman-teman. Tapi karena bocor dan udah beberapa kali diperbaiki tidak bisa, ya udahlah akhirnya tidak difungsikan lagi. Mungkin nanti kalau ada rezekinya kepengen dihilangin aja gitu ya. Di area situ aku akan gunain untuk area laundry gitu ya, sekaligus aku akan taruh juga untuk jemuran di situ. Jadi benar-benar bisa fungsional. Ya cuman karena nunggu tukangnya lama teman-teman ya, ngantri gitu. Karena si tukangnya ini kalau kerja bagus banget, jadi orang-orang juga pada suka. Kalau kita butuh dia itu ya mesti sabar gitu ya, mesti ngantri. Oh ya teman-teman, aku pengen sharing deh gimana caranya supaya tidak gampang capek ya, walaupun aktivitas kita banyak. Jadi yang paling utama itu adalah ketenangan hati kita ya teman-teman. Kita tuh gak harus selalu takut gitu, ini tidak beres, itu tidak beres, gimana kalau ini tidak beres gitu ya. Dari pengalaman aku ketika aku punya banyak kegiatan, selain kegiatan ibu rumah tangga, aku juga harus ngedit, harus bikin video di YouTube dan Instagram gitu ya, ngurus anak-anak. Jadi ya udah aku kerjain satu-satu sambil akunya tenang gitu ya. Sambil kadang-kadang ketika aku merenung itu sambil sholawatan juga gitu ya, sambil zikir. Jadi dengan sikap kita yang tenang, menikmati kondisi yang ada, itu tuh benar-benar membuat kita ringan teman-teman ya. Walaupun target kita pada hari ini misalnya tidak tercapai dan harus dikerjakan besok hari, ya udah kita terima aja. Dan
kita kerjain lagi besok harinya. Jadi sebenarnya target aku tiap hari itu adalah mood aku tuh harus baik gitu teman-teman. Mau kerjaan itu beres, mau kerjaan itu tidak beres, tapi mood aku harus selalu baik ya. Karena kan akan berpengaruh juga pada anak-anak gitu. Jadi targetan aku sekarang ini tuh bukan dalam bentuk materi atau fisik. Misalnya seberapa banyak video yang harus aku selesaikan dalam sehari, karena kan aku kerjaannya bikin video teman-teman ya. Atau misalnya pekerjaan rumah tangga apa aja yang harus aku selesaikan, bukan seperti itu teman-teman ya. Nah yang aku rasain kalau mood aku sudah baik, hati aku tenang, terus aku juga ngerasain happy. Alhamdulillah sih pekerjaan apapun bisa diselesaikan satu per satu, dan aku juga ngerasain mudah gitu ya untuk nyelesainnya. Oh iya, buat teman-teman yang salpok sama baju aku, ini tuh aku habis ganti baju karena tadi habis mandi juga ya, udah kegerahan. Jadi setelah mandi, setelah sholat duha juga, aku beraktivitas lagi ya seperti ini ya teman-teman. Aku beres-beres dapur, terus ya biasalah ngerjain apa aja yang bisa aku kerjakan di rumah sambilan aku bikin video gitu. Setelah ini aku mau beres-beres bahan makanan. Ini tuh bahan-bahan baking, tepung-tepung, biar akunya tahu ya stok yang terakhir ada di rumah itu seberapa banyak gitu ya. Jadi nanti aku belanjanya itu udah pasti apa aja yang harus aku belanjain, dan bener-bener stok di rumah itu sudah tidak ada gitu ya. Itu tuh meminimalisir barang-barang tidak berfaedah ya teman-teman, atau mubazir gitu ya. Nah ini beberapa barang kayak pasta-pasta aku pisahin, terus bumbu-bumbu kayak topping-topping untuk kue, untuk minuman, terus untuk tepung-tepung, gula, bumbu-bumbu yang masih ada aku pisahin juga. Dan nanti aku akan labelin juga teman-teman ya. Ada beberapa bahan makanan juga yang aku taruh di kulkas ya, kalau kondisinya udah aku buka, misalnya kayak kecap, saus, mayones, terus keju-keju juga teman-teman ya. Kecuali kayak keju mozzarella, walaupun belum dibuka itu harus otomatis masuk kulkas karena nanti bakalan meleleh ya. Terus butter juga aku taruhin di dalam kulkas. Nah ini kan udah akhir bulan ya teman-teman, tapi lumayan sih kayak bumbu-bumbu, tepung-tepung, gula itu masih ada di rumah. Jadi kemungkinan sih nanti aku belanja bulanannya di pertengahan bulan aja gitu. Nah ini tuh masih ada sisa-sisa bahan baking ya, keju, terus brown sugar, kayak whipped cream juga gitu. Terus kayak tepung maizena, susu-susu yang saset gitu teman-teman ya. Jadi kalau sekarang ini karena aku rutin baking tiap bulannya, ya bahan-bahan baking seperti itu harus ada di rumah ya. Nah ini aku ngasih labelnya berdasarkan kategori ya. Ada kategori baking, baking itu di dalamnya ada gula misalnya, ada tepung, terus ada untuk topping-topping gitu ya. Terus ada untuk minuman, gitu teman-teman ya. Aku taruhin keterangan-keterangannya. Sebenarnya ini pakai Tom and Jerry itu kurang nempel ya teman-teman, mungkin nanti pakai selotip lagi gitu ya. Sementara aja biar kelihatan aja nih, soalnya kan wadahnya itu nggak transparan teman-teman. Jadi biar aku tahu nih di wadah ini isinya apa aja gitu ya. Oke, sekali lagi karena suka sering banyak yang nanya untuk link pembelian dari barang-barang yang ada di rumah, nanti teman-teman kalau mau samaan bisa klik aja link pembeliannya di bawah judul video ini atau di deskripsi video ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah nemenin aktivitas aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum.